Pada saat hendak diciptakan Nabi Adam, Allah berkata pada malaikat, "Inni dza'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah pendidikan agama. Saya Abdul Aziz Maulana atau biasa dipanggil Aziz, dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, dengan dosen pengampu Dr. Son Haji SAGMM, yang dimana untuk UTS kali ini kita diminta untuk project test, yaitu untuk membuat soal-soal pertanyaan beserta jawabannya dan untuk membuat video. Mungkin kali ini untuk soal-soalnya itu akan kita bahas di sini ya. Jadi untuk soal yang pertama, atau mungkin nanti bisa kunjungi juga website saya abdulazizmaulana.blogspot.com. Nanti di situ akan ada beberapa artikel ataupun makalah. Oke, kita langsung saja. 1. Apa yang dimaksud dengan at-turab dalam Quran surat yang ke-18 ayat 37? A. Tanah liat, B. Tanah lempung, C. Tanah gemuk, D. Tanah lempung yang pekat. Jadi jawabannya adalah C. Tanah gemuk. Yang kedua, lanjutkan ayat tersebut. Kita suruh melanjutkan ayat tersebut. Walladzi khalaqakum min A. Tin, B. Ajal musamma, atau yang B? Jawabannya adalah A. Lalu yang ketiga, manusia yang pertama kali diciptakan Allah ialah A. Nabi Nuh, B. Nabi Musa, C. Nabi Adam, D. Nabi Yusuf. Jawabannya adalah C. Nabi Adam, di mana Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia atau khalifatul fil ardh. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah, manusia pertama serta bapak bagi seluruh umat manusia. Pada saat hendak diciptakan Nabi Adam, Allah berkata pada malaikat, "Inni dza'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan malaikat berkata, "Ataz'adu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di muka bumi kelak, kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih, memuji kebesaran-Mu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang kalian tidak ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, faktor-faktor kebutuhan terhadap agama dan perannya dalam kehidupan manusia adalah A. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan tentang hakikat terbesar dan tunggal, kebutuhan fitrah manusia. B. Kebutuhan kesehatan dan kekuatan jiwa. C. Kebutuhan moral. D. Semua benar. Jadi jawabannya adalah D. Lalu yang kelima, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah kitab suci A. Injil, B. Zabur, C. Al-Quran, D. Taurat. Jadi jawabannya adalah C.
kitab suci Al-Quran. Lalu lanjut ke soal ke-6. Menurut hadis, surat yang pertama kali turun adalah permulaan ayat surat Al-Alaq, yakni A. ayat 1-5, B. ayat 1-7, C. ayat 1-8, D. ayat 1-10. Jawabannya adalah A. ayat 1-5. Hubungan antar manusia. Lanjut ke soal berikutnya. Hubungan antar manusia dengan manusia disebut sebagai A. muamalah, B. qisas, C. syariah, atau D. ibadah. Hubungan antar manusia dengan manusia. Jawabannya adalah A. muamalah. Nomor 8. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. A. mengenai, B. mengambil, C. mengatur, atau D. menghargai. Pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang, jawabannya adalah C. mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba's fa inna khalaqakum min turab thumma min nutfah. Surat dan ayat berapakah penggalan ayat di atas? A. Al-Hajj ayat 5, B. Al-Madinah ayat 7, C. Ar-Rahman ayat 6, atau D. Al-Mu'minun ayat 11. Jadi jawabannya adalah A. Surat Al-Hajj ayat 5. Apa arti dari alaqah? A. tanah, B. segumpal darah, C. rahim, atau D. segumpal daging. Jawabannya adalah A. tanah. Apa arti dari ma'rifatul insan? A. mengenal diri sendiri, B. menyakiti diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, atau D. menolong orang lain. Jadi jawabannya adalah A. mengenal diri sendiri, ma'rifatul insan. Jadi ma'rifatul insan itu adalah mengenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu.